Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anani Haki. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. NIM saya 220202110149. Saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum. Kandungan hukum dalam Al-Qur'an merujuk pada pembahasan para ulama. Sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkadang dalam Al-Quran menjadi 3, sebagaimana pernyataan Wahab Huzaili di dalam kitab Ushul Fiqih Al-Islamiyah yang juga dikutip oleh Hermawati. Di antaranya, 1. Hukum kaidah i'tiqadiyah ialah suatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah. 2. Hukum etika khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Hukum amaliyah suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu pertama, muamalah ma'allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah. Kedua, muamalah ma'annas atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Secara umum, kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian. Di antaranya al-ahkam al-i'tiqadiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. B. Al-ahkam al-khuluqiyah, suatu hukum yang berkenan dengan akhlak. C. Al-ahkam al-kauniyah, suatu hukum yang berkenan dengan alam semesta. D. Al-ahkam al-ibariyah, suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya. E. Al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah, hukum-hukum yang mengatur perilaku dengan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Dari 5 pembagian yang ditawarkan oleh Hasbullah Thalib tersebut sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. W. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis harus suatu hal yang pasti. Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran dengan sifat yang qadhi al-wurud, keberadaan yang pasti dan diyakini. B. Hadis berfungsi sebagai penjelasan dan penjabat dalam atas Al-Quran. Maksudnya yang dijelaskan adalah Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi. C. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain. D. Hadis maud secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan sunnah. C. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran.
Al-Quran dan juga hadis menjadi suatu kesatuan untuk pedoman utama manusia, khususnya umat Islam. Al-Quran dan hadis merupakan pegangan umat Muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedua terkait secara erat dan tidak bisa dipisah satu sama lain. Pengertian hadis menurut kalangan ulama, beberapa ulama memiliki pendapat berbeda terkait dengan pengertian hadis tersebut. Satu, menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dua, menurut ahli usul fikih, usuluyun pengertian hadis juga dijelaskan oleh ahli usul fikih. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Tiga, menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Bayan at-Takrir memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-Takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seorang yakni berhadas sampai ia berwudu. Hadis Bukhari dan Hurairah. Hadis di atas takrir atau menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat 6. Bayan naski mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikut, yakni sebagai bayan naskah atau pengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nas memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir menghubung, al-itibal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bahwa an-nas berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Implementasi sumber hukum. Penerapan sumber hukum, para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang utama dan hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah, meskipun dikaruniai beberapa kelebihan istimewa lainnya. Abdullah Khalaf berpendapat bahwa ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran hanya 5,8% dari 6.360 ayat Al-Quran, sebagaimana berikut: 1. Ibadah, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya sebanyak 140 ayat. 2. Hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris sebanyak 70 ayat. Perdagangan,
atau perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya sebanyak 70 ayat, kriminal sebanyak 30 ayat, hubungan Islam dengan selain Islam sebanyak 25 ayat, pengadilan sebanyak 13 ayat, hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat, dan kenegaraan sebanyak 10 ayat. Hal penting lainnya yang perlu diketahui bahwa terbatasnya pembahasan Al-Quran mengenai hukum dikarenakan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sekaligus menjadi subjek dan objek dari. Adapun macam-macam dari hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang sekaligus dilengkapi penjelasannya dalam hadis ada 5. 1. Wajib. Perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Contohnya sholat, puasa, haji bagi yang mampu dan lain sebagainya. Sunnah. Perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh membaca sholawat, sedekah dan lain sebagainya. Haram. Perbuatan jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala atau kebalikan dari wajib. Contohnya zina, mabuk, mencuri dan lain sebagainya. 4. Makruh. Perbuatan jika ditinggalkan lebih utama daripada dikerjakan. Contoh merokok, berkumur di siang hari saat puasa. 5. Mubah. Perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakan atau meninggalkannya. Contoh olahraga, berdagang dan lain sebagainya. Pengertian hadis. Hadis ialah suatu perkataan atau berita. Hadis ialah suatu perkataan informasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan as-sunnah merupakan jalan dilewati atau dijalani atau suatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasulullah ialah yang biasa dijalankan dalam kebiasaan hidup Rasulullah SAW, berupa seperti perkataan dan perbuatan serta persetujuan Rasul. Hadis sebagai sumber hukum. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam. Kedua memiliki peranan yang paling setelah Al-Quran. Hadis merinci keumuman paparan ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.